Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Oktaviani, Program Studi Manajemen kelas MN20D di Universitas Nusa Putra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang diampu oleh Bapak Gustian Juanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Dewasa ini, perekonomian masyarakat sudah sangat maju dan berkembang dengan pesat. Dalam perputaran roda perekonomian, sumber-sumber pembiayaan merupakan tulang punggung pengembangan usaha atau bisnis. Untuk itu, dibutuhkan solusi sumber dana yang memiliki risiko rendah serta banyak pilihan-pilihan instrumen. Pasar modal muncul sebagai suatu alternatif solusi pembiayaan jangka panjang, sehingga oleh perusahaan, pengguna dana dapat leluasa memanfaatkan dana tersebut dalam rangka kepentingan investasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi atau capital market. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (UU-PM) disebutkan pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam istilah lainnya, pengertian pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lainnya, seperti pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat yang ingin berinvestasi. Kemudian saya akan menyebutkan fungsi dari pasar modal. Fungsi dari pasar modal adalah yang pertama, menciptakan pasar secara terus-menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian, menciptakan harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Ketiga, untuk membantu dalam pembelanjaan dunia usaha. Berbeda dengan tujuan pasar modal di berbagai negara, pasar modal di Indonesia mempunyai jangkauan dan misi yang lebih luas, antara lain: 1. Mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan. 2. Pemerataan pendapatan masyarakat melalui kepemilikan saham. 3. Menggairahkan partisipasi masyarakat dalam mengarahkan dan penghimpunan dana yang digunakan secara produktif. Kemudian ada organisasi pasar modal. Organisasi atau lembaga yang terlibat dalam pasar modal di Indonesia, yang pertama adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Bapepam. Yang kedua, perusahaan emiten. Ketiga, lembaga penunjang emisi seperti penjamin emisi, perusahaan penilai, akuntan publik, notaris, dan konsultan hukum. Keempat, perantara perdagangan efek antara lain makelar, komisioner, dan perdagangan efek. 5. Para pemodal baik perorangan maupun lembaga. Organisasi di atas dipersiapkan agar tujuan dan pembentukan pasar modal sebagai alat untuk memperluas partisipan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dan pemerataan pendapatan akan terlaksana. Sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1988, tujuan utama dibentuknya Badan Pembina Pasar Modal adalah, yaitu yang pertama, untuk memberikan pengarahan dan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan di bidang pasar modal. Kedua, memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya terhadap PT Dana Reksa. Kemudian ada instrumen pasar modal.
Ada beberapa instrumen dalam pasar modal. Yang pertama yaitu saham. Saham yaitu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan investor atau perorangan maupun badan hukum di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, ada obligasi, yaitu surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi tersebut memperoleh pinjaman dana dari pembeli dan memiliki kewajiban untuk membayar kupon bunga secara berkala serta melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan. Ketiga, ada reksadana, merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek manajemen investasi. Kemudian yang keempat, ada hak memesan efek terlebih dahulu, diterbitkan pada penawaran umum terbatas atau right issue. Yang kelima, ada warrant, yaitu efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu, diterbitkan mengikuti penerbitan atau penjualan efek lain, misal right issue, IPO, dan obligasi. Kemudian ada lembaga profesional penunjang pasar modal. Ada dua kelompok lembaga penunjang, yaitu berperan pada saat perusahaan akan melaksanakan emisi, dan yang kedua, lembaga yang berperan pada saat pelaksanaan perdagangan efek di bursa. Lembaga-lembaga tersebut adalah 1. Penjamin emisi atau underwriter. Penjamin emisi adalah lembaga perantara emisi yang menjamin penjualan efek yang diterbitkan oleh emiten. Penjamin emisi merupakan mediator yang mempertemukan emiten dengan pemodal. Penjamin emisi bertugas untuk meneliti dan mengadakan penilaian menyeluruh atas kemampuan dan prospek emiten. Secara teoritis, tanggung jawab penjamin emisi dalam suatu emisi yaitu A. Menjamin emisi dengan kesanggupan penuh atau full commitment, membeli semua efek yang tidak terjual. Kedua, menjamin emisi dengan kesanggupan terbaik atau best effort, menjual sebaik-baiknya dan mengembalikan sisanya. Kemudian yang ketiga, penjamin emisi dengan kesanggupan siaga atau standby commitment, membeli efek yang tidak terjual dengan negosiasi. Kemudian yang kedua, ada akuntan publik. Akuntan publik ini adalah salah satu lembaga penunjang yang bertujuan untuk memberikan pendapatan atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang akan go public. Ketiga, ada perusahaan penilai. Perusahaan penilai merupakan salah satu lembaga penunjang pasar modal, di mana guna melaksanakan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Laporan bersangkutan terlebih dahulu harus disetujui oleh Dirjen Pajak, Departemen Keuangan. Kemudian yang keempat, ada notaris. Notaris berperan dalam pembuatan perjanjian dalam rangka emisi efek, seperti penjamin emisi, perwali amanat, perjanjian pertanggungjawaban, dan lain-lain yang harus dibuat notaris agar adanya kekuatan hukum. Yang kelima, ada konsultan hukum. Konsultan hukum ini berperan dalam memberikan perlindungan kepada pemodal dari segi hukum, bertugas meneliti akte pendirian, izin usaha, apakah emiten sedang menghadapi gugatan ataukah tidak. Hasil penelitian ini berupa pendapatan dari segi hukum, legal atau legal opinion yang akan dimuat dalam prospektus. Kemudian yang keenam, ada lembaga untuk emisi obligasi. Lembaga penunjang berikut ini berperan dalam pasar sekunder. Yang pertama, ada perantara perdagangan efek. Kedua, pedagang efek. Ketiga, biro administrasi efek. 4, perusahaan perdagangan surat berharga. 5, clearing house. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.